yang membuat hati bahagia bagi orang yang saat ini sedang kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim di channel kesayangan kita, Al-Asran tentunya ya. Sekarang masih berada di dalam bulan puasa ini. Semoga dilancarkan ibadah kita oleh Allah ya. Diberikan kesehatan, kekuatan ya, penuh kesemangatan ketika kita menjalankan amal ibadah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Baik, mungkin sekarang Teteh membawa kitab Qurratul Uyun ya, tetapi ini masih muqaddimah ya. Di dalam beberapa video ini masih muqaddimah dan sekarang masih di dalam pembahasan kita ini membaca sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pembahasan ini mungkin biar kita lebih dekat akan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyuna, nabi kita semua, itu adalah asyrafu, makhluk yang paling mulia. Nah, kita segini dulu. Nabiyuna asyrafu. Kalau nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi asyrafu. Itu adalah yang paling mulia, dan kemuliaan Nabi ini itu tidak ada batasnya. Nah, ini yang harus perlu kita garis bawahi, bahwa sekali lagi tidak ada batasnya. Dan ini juga Teteh ketemui ada ya, Teteh masih ingat berada di dalam kitab Syarah Safinah. Banyak juga yang membahas akan tidak ada batasnya akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita berbicara faidah akan kita membaca sholawat gitu ya bagi diri kita, bersolawat itu kan Rasulullah itu tidak henti-henti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam satu sudut pandang sholawat itu ibadah ya bagi kita, misalkan yang membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika membaca sholawat ini si pembaca, maksudnya diri kita itu berdoa memintakan rahmat ya, memintakan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, seperti itu. Meskipun di pada sisi lain dengan kita bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan rahmat yang bertambah-tambah gitu ya, tanpa henti, seperti itu. Nah, karena isi sholawat itu kan kita ini memintakan rahmat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ini ada tetapinya. Walaupun begitu, sekali lagi ini ada tetapinya. Walaupun begitu, kita itu tidak layak. Kita itu sebagai seorang Muslim tidak layak kalau misalkan ada di dalam hati kita, kita sebagai seorang mumin berprasangka seperti ini, misalkan. Saya baca sholawat gitu ya, saya baca sholawat agar Nabi Muhammad itu mendapatkan rahmat. Nah, kalau ada perasaan timbul dalam hati kita seperti itu tuh sangat tidak layak. Karena yang membutuhkan rahmat secara hakikatnya itu adalah kita, bukannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau baginda Nabi Muhammad itu sudah jelas mendapatkan suatu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang justru membutuhkan rahmat itu adalah siapa? Adalah diri kita yang lebih membutuhkan hal itu. Nah, itu ya yang harus lebih diluruskan. Takutnya khawatir ada beriktikadiyah seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, Teteh akan berbicara akan kemuliaan Rasul yang tidak ada batasnya ini nih, takutnya agak kurang paham. Jadi sekali lagi baginda Nabi Muhammad itu kesempurnaannya, kemuliaannya itu tidak ada batasnya. Batasnya itu adalah asal jangan sampai kita itu beriktikad menyamakan akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad itu sama seperti sifat ketuhanan. Nah, kalau itu jelas, kalau itu sudah melenceng nanti tauhid kita ya. Seperti di dalam kitab Burdah itu kan diterangkan, silahkan kamu itu memuliakan nabimu, tetapi hindari seperti
mengklaimnya kaum Nasrani kepada nabinya yang menganggap kalau nabinya itu adalah Tuhan. Ya mungkin kalau sekarang kita mengenalnya kayak Yesus gitu ya, seperti itu. Itu kan dari Nabi Isa alaihi salam kan, tetapi terlalu mujajafah, terlalu berlebihan, terlalu mengklaim sehingga menganggap kalau itu adalah sosok Tuhan. Nah, kalau seperti itu jelas itu melenceng. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak ada batasnya itu bukan di dalam arti sifat ketuhanan, tetapi sifat kemakhlukannya, ya. Jadi kita itu hanya boleh mensifati akan sifat-sifat kemuliaannya. Misalkan ya, kalau bagi orang yang suka baca Al-Barzanji, kan ada contoh sampai dinazamkan kan ya, anta syamsun, anta badrun gitu ya kan ya. Itu kan sedang memuji atau memuliakan baginda Rasulullah. Rasulullah itu anta syamsun, ibaratkan seperti cahaya matahari, anta badrun. Rasulullah itu ibaratkan seperti cahaya bulan. Nah, kalau itu kita boleh mensifati kepada Rasulullah itu seperti itu, meskipun secara hakikatnya pemujian itu tuh masih kurang, karena ya kalau dibandingkan ya tetap dibandingkan dengan cahaya matahari, cahaya bulan ya itu tetap lebih mulia akan cahayanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah ya, karena gini, di dalam referensi kitabnya dibaca lagi ya, ini kelanjutannya. Karena tuh asyraful makhluki bil itbaqi min kulli makhlukin alal itlaqi, ya kan? Makhluk yang paling utama secara keseluruhan, min kulli makhlukin secara keseluruhan itu dibandingkan dengan seluruh makhluk secara mutlak. Jadi sekali lagi secara mutlak. Jadi kemuliaan Rasulullah itu tidak di dalam satu aspek atau tidak di dalam satu segi sudut pandang aja. Oh misalkan mulianya atau sempurnanya Rasulullah itu hanya dari segi agamanya aja. Oh enggak. Atau misalkan oh Rasulullah mah unggul itu dari segi akhlaknya aja gitu misalkan. Oh enggak gitu. Jadi dari segala aspek. Karena kan di sini juga dikatakan bil itbaqi. Jadi keseluruhannya gitu. Misalkan kita pernah mendengar bahwa siapa sih Nabi yang sangat begitu sohor akan ketampanannya? Mungkin kita akan menjawab Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketampanan baginda Nabi Yusuf alaihi salam kalau dibandingkan dengan ketampanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketampanan Rasulullah itu lebih unggul daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Hanya aja kenapa sohor Nabi Yusuf ya, karena ketampanan itu dapat menjadikan fitnah, sedangkan kalau ketampanan Rasulullah itu tidak menjadikan suatu fitnah gitu. Atau misal gitu ya, siapa coba Nabi yang sohor akan kesabarannya? Banyak ya, itu populer tuh akan kesabarannya Nabi Ayub ya, yang udah sering mendengarkan kisahnya Nabi Ayub itu kan sangat populer, sangat terkenal, masyhur akan kesabarannya Nabi Ayub. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kesabaran Rasulullah ya kalah. Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar di antara semua makhluk. Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Makanya sampai berada di dalam ulul azmi itu kan, gitu. Itu akan tingkat kesabarannya itu Rasulullah yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Nggak ada itu Nabi Ayub. Bahkan tidak termasuk akan ulul azmi. Meskipun sangat populer sekali, terkenal akan kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nggak ada gitu yang melebihi atau yang melebihi akan keunggulannya baginda Nabi Muhammad SAW dari segala berbagai aspek seperti itu, ya. Oke. Nah ini dilanjutkan kembali dalam bait ini nadomnya wan aqadal ijma'u, dan telah syah, ya. Jadi telah sepakat ijma' para ulama, seluruh para ulama itu telah sepakat annal Mustafa, karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu afdalu khalqillahi, lebih utama dari makhluk-makhluk Allah. Jadi dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, Rasulullah yang paling utama. Wal khulfun tafa, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi semua ijma ulama itu sepakat, nggak ada satu orang pun yang berselisih berbeda pendapat akan hal ini. Semua ijma ulama sepakat bahwa ya kita alhamdulillah kita sebagai umatnya
bahwa Nabi kita, Rasul kita itu sangat berbangga sekali adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini di dalam syarahnya Qurratul Uyun juga kan ini dilanjutkan ada hadisnya yang mengatakan bahwa ana akramul awwalina wal akhirina. Kata Rasulullah yang berkata, saya adalah makhluk yang paling mulia dari awal sampai akhir. Ala Rabbi, menurut Tuhanku, ya menurut Allah, seperti itu. Wala fakhar. Kata Rasulullah, saya ini sedang tidak bersombong. Ya, Rasulullah menceritakan hal itu bukan keluar dari suatu kesombongan. Ya memang begitulah secara hakikatnya Allah yang telah menjadikan saya adalah makhluk yang paling akram, makhluk yang paling mulia. Gitu. Wa ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Saya, kata Rasulullah, pemimpin anak Adam. Ya, di yaumil qiyamah, wala fakhar. Saya berbicara ini bukan atas dasar kesombongan. Memang begitulah secara hakikatnya, kata Rasulullah. Wa ana awalu man tanshaqqu anhul ard. Jadi saya juga termasuk manusia yang pertama yang akan dibukakan di bumi, wa awalu syafi'in wa awalu musyfa'in. Saya adalah orang yang pertama yang memberi syafaat kepada umatku, kepada yang lainnya, dan orang yang pertama juga saya itu akan mendapatkan syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi makanya Rasulullah itu kan dikatakan apa syafaat yang paling besar itu kan? Itu maka dikatakan itu ada di antaranya adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi hadis ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah wala fakhar, saya tidak maksud bersombong gitu, tapi memang beginilah secara hakikat kenyataannya seperti itu. Nah, udah paham ya? Oh iya, tadi kan Teteh berbicara keutamaan Rasulullah itu nggak ada batasnya ya kan? Nah, tadi Teteh berbicara kalau keutamaan Rasulullah itu nggak ada batasnya. Mungkin kita berpikir kenapa ya kemuliaan atau kesempurnaan Rasulullah itu enggak ada batasnya. Mungkin kita ya para pendengar itu punya pertanyaan seperti itu. Kenapa ya enggak ada batasnya? Karena begini. Kita tahu ya, misalkan di antara sifat-sifat Allah kalau Allah itu yang maha qadir gitu ya, yang maha kuasa. Allah itu yang maha ilmi, yang maha ilmu, yang maha mengetahui gitu ya. Dengan kata maha, arti kata maha itu adalah menunjukkan maha itu adalah yang tidak ada batas. Ya, sekali lagi kata maha itu adalah itu menunjukkan sesuatu hal yang tidak ada batasnya. Allah yang maha mengetahui, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar gitu ya. Dan masih banyak akan maha-maha Allah yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita berpikir kalau kemuliaan, kesempurnaan baginda Rasulullah itu ada apa itu? Ada batasnya. Tetapi ingat ya di sini ya, ini sebagai kadar makhluk ya. Sebagai kadar makhluk, ini luruskan dulu takutnya ini melenceng. Ini sebagai kadar makhluk, bukan sebagai kadar ketuhanan, bukan ya. Gitu. Misalkan contoh gini dah. Misalkan ilmunya Rasulullah itu misalkan mentok di level 5 misalkan gitu ya. Atau misalkan mentok di 1000 atau di level 5 lah misalkan gitu ya. Kalau misalkan ilmunya Rasulullah itu mentok di level 5 misalkan. Atau kebijaksanaannya Rasulullah itu misalkan mentok di level 5 gitu ya. Yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalkan ada batasnya, ilmunya Rasulullah itu mentok di level 5, kebijaksanaannya mentok di level 5, sehingga kita mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Oh, berarti kemampuan Allah memberikan hal itu kepada baginda Nabi Muhammad, berarti kemampuan Allah cuma di level 5 ya? Berarti kalau begitu Allah tidak mampu lagi ya untuk menaikkan akan kesempurnaan kemuliaannya Rasulullah sampai ke level-level selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan kemuliaan kesempurnaan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Itu menunjukkan akan maha kuasanya Allah.
Sekali lagi itu menunjukkan akan maha kuasanya Allah, sengaja Allah itu memberikan kemuliaan. Karena Allah berkata Allah membuat makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada batasnya, takutnya kita berpikir, oh kalau begitu kemampuan Allah ada batasnya dong. Nah, bisa paham ya di sini. Tetapi ingat sekali lagi diluruskan ini di dalam batas sifat makhluk, bukan sifat ketuhanan. Karena Rasulullah itu nggak punya sifat kidam, ya kan? Rasulullah itu nggak punya sifat bako seperti layaknya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, udah dipahami ya. Baik, ini selanjutnya di dalam syarahnya dikatakan kemudian kalau Rasulullah itu ini diutus untuk siapa? Nah, kalau Rasulullah ini diutus untuk siapa? Kalau di dalam ini kitab ini ikhtilafiyah ya. Ada perbedaan beberapa pendapat ulama, bahkan ini ikhtilafiyahnya agak cukup banyak. Maka ini maaf ya, teteh nggak dibaca referensi kitabnya ya, langsung aja ke penerangan intinya. Sebagian pendapat ulama mengatakan kalau baginda Rasulullah itu diutus untuk golongan manusia dan juga golongan jin ya. Jadi kita sebagai manusia dan jin itu ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut melalui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu lagi ulama yang mengatakan kalau Rasulullah itu diutus untuk golongan manusia, golongan jin, termasuk golongan malaikat gitu ya. Cuman kalau malaikat ya diutusnya itu ya tidak sesuai dengan seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai syara ya, enggak seperti itu. Cuman kan Rasulullah juga itu mendapati seperti malaikat tuh. Jadi Rasulullah, malaikat itu kan harus menghormat ya kepada baginda Rasulullah, kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah yang meskipun itu bermaknanya istighfar ya kan, seperti itu kalau dalam syarah Safinah. Kemudian satu lagi ulama yang berpendapat kalau Rasulullah itu diutus itu lebih umum, lebih banyak lagi, yaitu manusia, jin, malaikat, termasuk hewan pun seperti itu ya. Mungkin kita tahu ya di dalam syariat Islam kalau misalkan kita seperti kayak kayak menyembelih hewan itu kan ada aturannya. Gak boleh kita tuh menggunakan kayak pisau yang tumpul kan, harus yang tajam. Nah itu kan juga terkena syariat yang mana itu berhubungan dengan hewan. Sebagaimana kita sama kepada hewan juga gitu kan, kita harus memperlakukan baik kan, seperti itu. Sama-sama makhluk Allah gitu ya. Meskipun ada sebagian hewan yang gak apa-apa kita untuk membunuhnya, kan itu yang berhubungan juga dengan hewan. Sehingga satu ulama ini berpendapat ya sama aja diutus juga untuk hewan. Dan ada satu lagi ulama yang berpendapat ini diutusnya ini adalah jelas manusia, jin, malaikat, termasuk hewan gitu ya. Dari awal dan juga sampai akhir gitu ya. Sampai nanti kan kepada dari awal, maksudnya dari awal ini dari awal pertama kali diciptakannya manusia gitu. Sampai nanti akhir hari kiamat dan bahkan untuk dirinya sendiri. Artinya ya untuk baginda Nabi Muhammad SAW pun kan sama terkenai hukum seperti itu. Jadi ini memang adalah ada sebagian beberapa pendapat ikhtilafiyah ulama untuk siapakah Rasulullah ini diutus. Yang jelas kita sebagai umat manusia, yang jelas ya kita mendapatkan utusan itu, Rasulullah adalah sebagai Rasul kita ya. Nah, kemudian di sini di dalam referensi kitab dilanjutkan kembali. Baik, apa ini? Sekarang ini menceritakan asyharu asma'ihi. Iya. Nah, di sini di dalam syarahnya kemudian nama Nabi itu ini asyharu asma'ihi. Jadi nama Muhammad dengan kata Muhammad ini ya. Ini yang paling masyhur ya namanya. Kita sering mendengar Muhammad, kita sering juga mendengar Ahmad ya. Kalau Muhammad itu
di dalam kitab Madarij itu ya. Kalau di dalam kitab Madarij itu kalau Muhammad itu dari pihak bapaknya. Kalau Ahmad itu dari pihak siapa? Kalau Ahmad itu dari pihak ibunya. Itu ada di dalam kitab Madarij. Tapi begini, ya, Rasulullah itu banyak sekali landiannya ya. Kita mengenal Al-Mustafa. Kalau Al-Mustafa itu siapa? Baginda Rasulullah ya. Kita mengenal Rasulullah, meskipun banyak kan Rasulullah itu banyak. Tetapi kalau ada kata Rasulullah, langsung kita berpikirnya kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Habibullah, gitu kan? Atau Abul Qasim, itu siapa? Rasulullah. Al-Amin. Oh, Masya Allah, pokoknya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau seperti di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Dalail gitu ya. Di dalam kitab Dalail ini diceritakan itu bahkan nama Rasulullah itu sampai 200 lebih kalau dalam kitab Dalail itu. Jadi kalau semakin banyak nama seseorang itu menunjukkan kasratul ilmi tadulu ala musamma. Jadi itu menunjukkan semakin banyak nama itu, orang itu punya nama, itu menunjukkan orang tersebut akan kemuliaannya. Itu kalau julukannya baik ya. Tapi kan tidak ada satupun julukan buruk kepada Rasulullah, semuanya julukan baik. Itu semakin banyak nama berarti menunjukkan semakin akan kemuliaannya orang tersebut. Gitu ya. Misalkan contoh kalau di kita siapa ya, kita mengetahui ya almarhum presiden kita yang pertama Bapak Soekarno ya kan. Itu Bapak Soekarno kan punya landian julukan yang lain ya, sebagai apa coba, Bapak Proklamator. Oh siapa? Oh berarti itu Bapak Soekarno gitu kan. Bapak Bangsa gitu ya kan, atau Guru Bangsa seperti itu kan kepada almarhum Bapak Soekarno. Itu kan jadi banyak nama itu menunjukkan akan kemuliaannya orang-orang tersebut. Nah, dan mungkin nama Rasulullah itu lebih banyak lagi ya. Karena kalau misalkan, maksudnya kenapa lebih banyak lagi? Karena begini, kalau misalkan kita berbicara akan spiritual diri kita sendiri gitu ya, pengalaman kita sendiri. Misalkan contoh, itu kan banyak ya, berbagai sholawat itu kan banyak sekali berbagai sholawat. Kan ada dalam sholawat yang mengatakan nuru qalbi gitu ya kan, Rasul itu penerang hati. Nah bagi ulama yang membuat sholawat ini, kenapa mengutip ada nuru qalbi? Ya bagi orang ulama yang membuat sholawat ini, kalau Rasulullah itu adalah sebagai penerang hatinya, kan itu adalah ibadah spiritual dirinya atau beliau atau ulama yang membuat sholawat ini ya. Atau misalkan ada kan kita ada sholawat yang lain kan, sholawat Al-Fatih gitu ya, bahwa Rasulullah Al-Fatihi lima ughliqa gitu ya kan. Nah Rasulullah ini sebagai apa itu ya, Al-Fatih itu jadi pembuka hal-hal yang terkunci gitu. Itu pengalaman pribadinya ulama yang membuat sholawat ini. Atau ada sholawat syifa gitu ya kan, tibil qulubi wa dawaiha, itu kan sebagai obat hati ya, wa afiyatil abdani wa syifaiha, penyehat badan untuk kita yang sakit kan, seperti itu. Jadi kan itu tergantung dari pengalaman spiritualnya pribadi-pribadi ya, makanya ya semakin banyak nama bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kan sholawat munjiat itu ya kan, itu beda lagi orang kan, beda lagi ulama yang membuatnya. Itu kan sholawat munjiat itu kan penyelamat dari panca bahya ya. Kalau kita membaca sholawat nariyah itu difungsikan untuk pemecah masalah bagi atau yang membuat hati bahagia bagi orang yang saat ini sedang kesusahan, maka membacanya sholat nariyah. Seperti itu ya, makanya nah di sini juga kan dikatakan nih ada ya dalam syarahnya ini, idlahu sallallahu alaihi wasallam asmaun anhaha gitu ya, ba'duhu ila arba'umi'atin. Nah kata ulama pada waktu itu menemukan nama untuk Rasulullah itu bahkan sampai 400 nama. Kalau di dalam referensi Dalail pada saat itu sampai 200 lebih. Ada satu lagi referensi kita bahkan nama Rasulullah itu sampai 400 nama.
Tetapi juga di sini dilanjutkan wa naqala Abu Bakar bin Al-Arabi an ba'dihim annallaha alfu ismin walin nabi sallallahu alaihi wasallam alfu ismin. Nah, di dalam ini syarah Quratul Uyunnya, nama Allah yang diketahui ini sampai 1000 nama. Sama juga untuk nama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan sampai 1000 nama. Seperti itu. Tetapi kalau untuk nama Allah ya, ini kalau untuk nama Allah. Ini untuk nama Allah itu ada yang diketahui oleh manusia secara umum. Misalkan seperti Asmaul Husna, itu kan yang diketahui nama-nama Allah secara umum ya oleh kita ya, itu seperti Asmaul Husna. Tetapi nama-nama Allah itu juga ada yang khusus, secara khusus, jadi hanya hamba Allah aja gitu yang tahu gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu akan nama Allah tersebut. Ya sama seperti para ulama yang membuat sholawat itu perungkapan hati kan ya. Nah ini juga sama. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang mengetahui akan nama Allah seperti itu. Tetapi di dalam ini kitab juga diterangkan yang ada hanya mengetahui nama Allah itu hanya khusus oleh para malaikat saja. Karena kan kalau malaikat itu lebih dekat gitu ya. Dan ada juga yang tahu itu hanya Allah saja ya. Jadi sebetulnya nama Allah itu atau sifat Allah itu tidak ada hitungannya. Melebihi dari 1000 ya. Dan itu tidak semua orang tahu, yang mengetahui itu hanya Allah saja. Ini kalau pengen tahu yang Teteh sampaikan ini juga Teteh masih ingat ada keterangannya di dalam kitab Syarah Safinah ya, Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Gitu. Jadi begitu ya. Nah, ini juga nama Muhammad, ya nama Muhammad ya, ini untuk nama Muhammad ini sebagai wawasan kita. Ini nama Muhammad ini kan ini disebut alamangkul ya. Jadi alamangkul itu jadi nama peralihan dari kata lain, yaitu dari sifat. Kita kan artinya tahu Muhammad itu yang dipuji ya kan, gitu. Nah, kan kalau kata anak santri Muhammad ini kan apa ya, isim maf'ul kan dari hamada yuhamidu tahmidan fahuwa muhammidun wadaka muhammadun ya kan. Kalau kata anak santri kan ini termasuk sulasi mazid ya, warna ke-1 bab kedua. Artinya Muhammad itu kan yang terpuji seperti itu. Nah kemudian dijadikanlah nama Muhammad ini, kalau orang Sunda mah artinya terjadi puji ya, suka ada ya perempuan yang namanya Puji gitu. Maksudnya kan agar terpuji seperti itu. Nah tapi uniknya untuk orang Arab pada saat itu, ini kata Muhammad ini itu tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada orang yang memberi nama dengan kata Muhammad. Jadi nama pertama Muhammad itu diberikannya kepada baginda Nabi Muhammad. Ini memang spesial dari Allah gitu. Kan artinya Muhammad itu yang dipuji. Jadi itu belum pernah bangsa Arab atau misalkan kaum zaman-zaman dulu ada nama yang diberi nama dengan kata Muhammad, belum pernah ada. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dengan nama Muhammad itu adalah orang yang pertama yang diberi nama Muhammad gitu. Makanya dikatakan alam mangkul itu kan diambil dari sifat gitu ya. Seperti itu. Dan ini merupakan nama yang paling populer gitu. Setelah Nabi Muhammad terlahir, ini adalah nama yang paling populer. Coba aja searching ke Google, apa nama yang paling populer gitu, yaitu Muhammad. Jadi ini Nabi Muhammad ini yang sudah maha influencer sebetulnya ya. Udah maha influencer seperti itu. Ya, ini ada hanya sedikit wawasan aja gitu ya. Jadi dari inti pembahasan ini kita bisa dipahami apa barusan, kalau kemuliaannya Rasulullah itu tidak ada batasnya gitu ya. Jadi maksudnya tidak ada batas itu dari dalam segala aspek gitu ya. Oh ini ada artis si bintang misalkan gitu ya. Atau si ratu iklan gitu ya. Ya karena terkenal akan sering iklan misalkan. Tetapi kan si artis ini nggak bisa dikatakan bapak bangsa gitu ya kan. Seperti itu. Tetap aja ada hanya satu aspek gitu kelebihannya. Tetapi kalau Rasulullah disebut raja militer, ya memang pantas gitu. Karena
kita sudah tahu bagaimana Rasulullah sering berperang yang begitu hebat di dalam mengatur strateginya. Atau disebut apa itu bapak penyayang, ya memang Rasulullah adalah orang yang paling sangat sayang terhadap makhluknya. Atau disebut misalkan sebagai suami idaman, ya memang siapa yang bisa meniru akan akhlaknya Rasulullah ketika melakukan baik terhadap istri-istrinya. Jadi pokoknya dari segala aspek itu Rasulullah itu mampu, dan Rasulullah itu memang sempurna dari segala aspek, dan kemuliaan kesempurnaannya itu tidak ada batasnya, seperti itu ya. Masya Allah, mungkin segini aja di dalam pembahasan kitab Qurratul Uyun ini. Jadi intinya semoga kita semua keberkahan ya, mendapati berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.